Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini masih pada bab pengaruh-pengaruh buruk yang ditimbulkan dari perbuatan maksiat. Kita kemarin atau minggu kemarin telah membahas sebagian dari sabda Rasulullah SAW yang panjang mengenai beberapa kelompok orang yang digambarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau bersama para dua malaikat. Di sana digambarkan oleh Rasulullah SAW bentuk-bentuk orang-orang yang mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala akibat perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Faslun, pasal yang baru. Wa min uqubatil ma'asi, di antara sebab atau akibat-akibat buruk dari maksiat, ma rawahu Bukhari fi sahihi, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari kitab sahihnya, min hadis Samurah bin Jundub, dari hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yukthir an yaqula li ashabihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang banyak sekali berkata kepada para sahabatnya, hal ra'a ahadun minkum al-bariha ru'ya, apakah ada di antara kalian yang bermimpi tadi malam? Ini salah satu pertanyaan yang sering dilontarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Kalau Rasulullah SAW mengatakan seperti ini kepada para sahabatnya, berarti tadi malam Rasulullah SAW pernah didatangi oleh dua orang, atau sekedarnya Rasulullah SAW diberi penglihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang hari-hari akhir. Fayakussu alaihi masyaallahu ayyakusso, maka Rasulullah SAW kemudian menceritakan kepada para sahabatnya secara gamblang apa yang telah dilihatnya tadi malam. Wa annahu qala lana dzata qadat, bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada kami. Ini yang berkata adalah Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Data qadatin, pada suatu hari Rasulullah SAW pernah menceritakan kepada kami, wa annahu atani al-lailatal atiyah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah didatangi ya pada suatu malam itu dengan dua orang, didatangi oleh dua orang. Wa annahuma imba'atsali, kemudian kedua orang ini mengajak Rasulullah SAW pergi, Wa annahuma qalali, kemudian mereka berdua berkata kepada Rasulullah SAW, intalik, pergilah kamu. Fa inni intalaqtu ma'ahuma, kemudian aku pergi bersama mereka berdua. Wa inna ataina ala rajulin muttaji, kemudian setelah kita pergi, kita menemui ada orang, ada seseorang, ala rajulin muttaji, ada seseorang yang sedang terbaring. Wa idza akhara qa'imun alaihi bisakhrah, kemudian orang yang lainnya menghampiri orang yang sedang berbaring tersebut.
Qaimun alaihi bisakhra, menghampiri kemudian mendekati dia dan membawa batu besar. Fa idza huwa yahwi bisakhrati li ra'sihi, kemudian orang yang membawa batu ini dijatuhkan batunya kepada orang yang terbaring itu. Fayaslah ra'sahu, kemudian sampai kepalanya itu pecah karena dijatuh oleh batu yang besar. Fayatahadhaduhu di sini dikatakan adalah yatadakhraj. Kemudian mereka atau dia ini yang membawa batu ini ya menggulirkan batunya kemudian sampai mengenai kepala orang yang berbaring tadi dan mengakibatkan pecah. Hahuna wa hahuna wa hahuna, pecahnya seperti ini dan ini, kata Rasulullah SAW. Fayatba'ul hajar, kemudian dia mengulangi lagi perbuatannya seperti itu. Fayakhuduhu fayarji ilaihi hatta yusbih ra'sahu kama kan. Mengulangi seperti itu terus sampai pecah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan orang ini dikembalikan lagi, kemudian diulangi seperti itu perbuatannya sampai summa ya'udu alaihi, diulangi sampai seperti itu. Fayaf'alu bi misla ma fa'ala fil marratil ula. Qala, kemudian dia berkata, qultu lahumma subhanallah, maha suci Allah. Ma hadani, siapakah dua orang ini? Bagaimana dua orang ini? Kok ada yang terbaring kemudian ada satunya yang melemparkan batunya atau menggulirkan batunya kemudian mengenai kepalanya sampai hancur. Qala li intalik, kemudian tanpa basa-basi, tanpa berkata apa-apa, dua orang tadi, para malaikat ini mengatakan lagi, intolik, sudah pergilah lagi. Intolik, pergilah. Fantolakna, kemudian kami pergi. Fa'ataina ala rajulin mustalqin liqafahu, kemudian kami mendapati ada seseorang yang berbaring di atas punggungnya, ya, di atas punggungnya. Faida akhara qa'imun alaihi bikalub min hadid, kemudian ada orang yang menghampiri kepada orang yang berbaring tersebut dengan membawa besi yang panjang. Fa idza huwa ya'ti hadul syaqqai wajhi fayusharsir shiqqahu ila qafahu. Kemudian orang yang membawa besi ini meletakkan besinya atau menembuskan besi yang dibawanya itu dari ahadu syaqqai wajhi, dari sebelah sisi, ya, sisi pipi yang satunya, kemudian ditusukkan sampai menembus ke tengkuknya. Fayashadqahu ila qafahu, ditembuskan gini sampai tembus ke tengkuknya. Wa min kharahu ila qafahu, kemudian ditembuskan lagi di mulutnya sampai ke tengkuknya. Wa ainahu ila qafahu, dan ditembuskan ke matanya sampai ke tengkuknya. Summa yatahawwal ila janib akhar, kemudian dilakukan seperti itu di sisi yang lainnya, di sisi yang kanan dan sisi yang kiri, seperti itu. Fayaf'al bi misla ma fa'ala fil janibil ula, kemudian dia melakukan seperti itu dua sisinya. Matanya juga ditusuk sampai menembus ke tengkuk belakang. Fama yafrahu dzalikal janib hatta yasihhu dzalikal janib kama kan, kemudian dilakukan seperti itu. Setelah tembus, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan lagi dan dilakukan seperti seterusnya. Summa ya'udu alaihi fayaf'al mithla ma fa'ala fil marratil ula, dilakukan seperti itu terus. Fa'ataina ala mislat tanur, kemudian kami mendatangi ada sebuah dapur api yang besar, atau mungkin kalau kita mengatakan itu ada semacam tempat yang dibuat untuk masak tapi besar. Fa idza fihi laqatun wa aswat, ternyata tempat ini saya dengar, kata Rasul, saya dengar ada suara-suara jeritan. Faqala fattala'na fihi, kemudian kami ingin tahu suara apa di sana, kok ada menjerit. Fattala'na alaihi, kemudian kami ingin melihat di dalamnya. Fa idza fihi rijal wa nisa'urat, alangkah terkejutnya kami ketika kami melihat di dalamnya, di dalam tungku yang besar, ya, tungku yang biasa dibuat untuk memasak air, di bawahnya itu ada apinya.
Ternyata setelah kami lihat di dalamnya, di sana ada sekelompok wanita dan laki-laki sedang telanjang, tapi mereka menjerit. Fa idahum ya'tihim lahabun min asfali minhum. Ternyata di bawah mereka ini ada api yang menyala-nyala, yang membakar mereka yang ada di atas tungku ini. Fa idza atahum dalikal lahab daudu. Kemudian tatkala kobaran api ini menyala ya di bawah mereka ini, maka mereka menjerit sekeras-kerasnya. Qala qultu. Kemudian perawi hadis Samurah bin Jundub mengatakan, qultu, Rasulullah SAW mengatakan, man haula, siapa mereka ini? Qala faqala li. Kemudian dia mengatakan lagi, kedua malaikat itu langsung mengatakan, intalik, pergilah lagi. Fantolakna, kemudian kami pergi lagi. Jadi tadi kejadian-kejadian tadi memang sengaja tidak diceritakan oleh para malaikat. Siapa mereka yang mendapati seperti itu, yang mendapati siksa seperti itu, tidak diceritakan. Jadi Rasulullah SAW diajak langsung untuk melihat saja, kemudian untuk pergi. Qala fantolakna, kemudian kami pergi. Fa'ataina ala nahrin ahmar misludam. Kemudian kami mendapati ada sebuah nahar ini sungai. Ada sebuah sungai ahmar yang warnanya itu merah. Misladam, seperti darah. Sungai yang warnanya merah seperti darah. Fa idza fin nahri rajulun yasbah sabihun yasbah. Aku terkejut ketika di dalam sungai tersebut yang merah seperti darah, saya melihat ada seseorang laki-laki yang sedang berenang. Sabihun yasbah. Fa idza ala syattin nahri rajulun qad jama'a indahu hijar katsira. Kemudian di sisi atau di tepi sungai di tepi sungai sudah ada seseorang yang berdiri, jama'a indahu hijar katsira, yang mengumpulkan batu yang banyak sekali. Jadi di tepi sungainya itu ada seseorang yang mengumpulkan batu yang banyak sekali. Fa idza dzaka as-sabih yasbah masyaallah ayasbah summa ya'ti dzalika alladhi jama'a indahu al-hijarah. Kemudian orang yang berenang itu berenang seperti renangnya orang biasa di sungai tersebut yang merah seperti darah. Kemudian menghampiri di orang-orang yang membawa batu di sisi sungai atau di tepi sungai. Fayaghfiru lahu fahu fayalqamahu hajaron. Kemudian orang yang membawa batu-batu tersebut membukakan mulutnya, orang yang berenang, kemudian disiram dengan batu, atau batu-batu tersebut diletakkan dalam mulutnya. Fayantalik fayasbah. Kemudian setelah diberikan itu langsung dia renang lagi. Tsumma yarji ilaihi kullama raja ilaihi. Kemudian begitu seterusnya dia lakukan. Dia berenang ke tepian, kemudian seseorang yang membawa batu tersebut meletakkan batunya di mulutnya. Kemudian orang setelah diletakkan di mulutnya, kemudian orang itu berenang lagi. Seperti itu seterusnya. Faghfara lahu fahu fayalqamahu hajaron. Qala qultu lahumma. Kemudian aku berkata kepada mereka, para malaikat ini, ma hadani? Kenapa mereka ini? Siapa mereka ini? Kok seperti ini? Qala li intalik. Kemudian tanpa ada jawaban lagi, aku disuruh pergi. Intalik. Sudah pergi. Fantolakna, kemudian kami pergi lagi. Fataina ala rajulin karihul mir'at. Kemudian kami mendapati, ketika kami pergi, kami mendapati ada seseorang yang mempunyai muka yang buruk sekali. Muka yang buruk. Fa akrahu ma anta ra'a rajulan. Pasti buruknya itu luar biasa. Pasti kalau kalian melihat seperti itu, kalian akan lari dari dia. Fa idza huwa indahu narun yahushuha wa yas'a haulaha. Pergilah. Fantolakna hatta ataina ala raudatin mu'tamatin. Kemudian kami pergi, dan setelah kami pergi kami mendapati ada sebuah taman, raudhah mu'tamah. Taman yang gelap sekali. Biasanya taman itu kan indah, banyak lampu-lampu, hiasan dan sebagainya. Ini enggak. Taman yang gelap sekali. Fiha min kulli nurur rabi. Jadi gelap sekali, tidak ada cahaya sedikit pun di dalamnya.
idza baina dhahrain ar-raudhah rajulun tawil. Ternyata di sisi-sisi taman yang gelap ya, yang gelap gulita dari cahaya, ada seseorang laki-laki yang rajulun tawil. Ada seorang laki-laki yang punya tinggi, postur tubuhnya tinggi. La akadu ara ra'suhu tulan min fis sama. Sampai kepalanya itu sampai menembus ke langit. Jadi kami tidak bisa melihat siapa dia. Fa idza haula ar-rajul min athari wildani ra'aituhu. Di samping-samping orang ini ternyata banyak sekali anak-anak kecil. Ra'aituhum qad. Kamu tidak akan melihat sebanyak itu anak-anak ketika itu. Qala qultu ma hadha. Kemudian aku berkata, ma hadha, siapa dia? Wa man haula, siapa mereka ini yang banyak ini, anak-anak kecil ini? Qala li intalik fantalaqna. Kemudian aku diperintahkan untuk pergi. Fantalaqna, kemudian kami pergi. Fataina ila dawhatin 'azimah. Kemudian kami mendatangi ada satu kemah besar, ada satu pohon kemah yang besar. Lam ara dawha qat a'dham minha wala ahsan. Aku tidak pernah melihat kemah sebesar ini dan sebagus ini sebelumnya. Qala li, kemudian mereka berdua, para malaikat itu mengatakan kepadaku, irki fiha, naiklah kamu ke kemah ini. Kemahnya besar, tinggi. Naiklah kamu. Fartaqaina fiha ila madinatin mabniyatin bilabanin dahabin wala bani fiddatin. Kemudian ketika aku menaiki kemah yang besar ini, aku mendapati Madinah, mendapati perkotaan yang cukup besar, cukup luas, mabniyatun bila bani dahabin, yang mana kota-kota ini dibangun dari apa? Bila binin dahabin, dari apa? Tehel-tehel yang terbuat dari emas dan perak. Jadi tehel-tehelnya itu terbuat dari emas dan perak. Qala fataina babul Madinah. Kemudian aku mendatangi pintu Madinah atau pintu kota yang ada ini. Fastaftahna, kemudian aku dibukakan pintu. Fatahalana, fadakhalana. Kemudian mereka memerintahkan kepada kami untuk memasukinya. Fatalaqana rijal. Kemudian kami mendapati ada sekelompok orang banyak. Syatara min khalqihim ka'asani ma antara. Ada sebagian di antara mereka wajahnya itu ganteng-ganteng, bagus-bagus. Tidak pernah aku melihat wajah sebagus seperti itu. Fasyatra minhum ka'atbahi ma antara. Kemudian ada separuh dari mereka orang yang bermuka jelek. Bermuka jelek. Kamu tidak akan melihat muka sejelek itu sebelumnya. Qala, summa qala lahum. Kemudian mereka berdua mengatakan kepada orang-orang yang banyak itu, idhabu faqa'u fi dzalikan nahr. Kepada orang-orang yang bermuka jelek dikatakan, idhabu, pergilah kalian, faqa'u fi dzalikan nahr. Ceburkanlah diri kalian ke sungai. Qala fa idza nahrun mu'taridun yajri ka'anna ma'ahu al-mahd fil bayat. Ternyata sungai yang dimaksud itu adalah sungai yang airnya itu cukup bening. Airnya itu putih bening sekali. Fadhabu fawaqa'u fi. Kemudian mereka menjeburkan diri ke sungai tersebut dan mandi di sungai tersebut. Summa raja'u ilaina. Kemudian setelah mereka menjeburkan dan mandi di dalamnya, waqad dhahaba dzalika su'anhum, wajahnya yang awalnya itu buruk, wajah mereka yang awalnya buruk, separuh dari mereka itu, maka kembali bersih seperti sedia kala, bersih, rapi dan indah. Qala li. Kemudian dia mengatakan qala li, dua malaikat ini mengatakan kepadaku, hadhihi jannatu adn. Kemudian para malaikat itu mengatakan kepadaku, kepada Rasulullah SAW, ini yang dimaksud Jannah Aden, yaitu surga Aden. Di dalamnya ada sungai yang airnya tawar dan airnya bersih sekali. Airnya bening. Jadi orang yang mandi di dalamnya, kotoran-kotoran yang ada di dalamnya itu semuanya bersih. Wa hadza kamanziluka. Kemudian ditunjukkan, itu rumahmu. Itu tempatmu. Qala fasama basari sa'dan. Kemudian aku melihat ke atas seperti yang ditunjukkan.
fa idza qasrun misr ribat al-bayat qala. Kemudian ketika aku melihat ke atas, ternyata ada sebuah istana yang putih, yang serba putih. Qala li, hadzaka manziluka. Apakah itu rumahmu? Qala qultu lahumā barakallahu fikuma. Kemudian aku mengatakan kepada mereka berdua, yaitu para malaikat ini, barakallahu fikuma, semoga Allah memberkahi kalian berdua. Fadarani adkhuluhu. Kemudian mereka berdua membiarkan aku untuk memasuki rumah ini. Aku ingin masuk rumah, atau aku ingin memasuki qasr atau istana ini. Qala ammal an fala. Kemudian mereka melarangku, jangan sekarang, bukan saatnya engkau masuk istana tersebut. Wa anta dakhilu, kamu pasti akan memasukinya. Qala qultu lahumā, kemudian aku berkata kepada mereka berdua, fa inni ra'aitu mundul laila ajaban, fama hadzal ladzi ra'aitu. Sejak tadi malam, kata Rasulullah SAW, aku ini melihat kejadian yang aneh, yang aku lihat. Apa ini? Gerangan apa ini? Siapakah mereka yang aku lihat ini? Kata Rasulullah SAW. Qala li. Kemudian mereka berdua mengatakan, ammar rajulul awal, adapun lelaki yang pertama, alladzi ataita 'alaiha yaslah ra'sahu bil hajar, yang engkau lihat, ya. Adapun lelaki pertama yang engkau lihat, dia mendatangi seseorang, kemudian diletakkan batu di atasnya, atau meletakkan batu di atasnya, kemudian sampai kepalanya itu hancur. Fa idzar rajul ya'khudhu bil Qur'an. Itulah gambaran orang yang dia itu membaca Al-Quran, kemudian menghafalkan Al-Quran. Fayarfuduhu. Kemudian Al-Quran ini diletakkan begitu saja, dihina begitu saja, dicampakkan begitu saja. Wa yanamu anis shalah al-maktubah, dan dia termasuk orang yang tidur ketika dikumandangkan salat. Jadi tidak mau salat. Wa ammar rajul, jadi orang yang tadi, ya, yang tadi diletakkan batu di atasnya sampai kepalanya itu hancur berantakan seperti itu adalah gambaran orang yang menolak Al-Quran dan orang yang menyelisihi Al-Quran, serta dia yang tidak mau melaksanakan salat maktubah atau salat yang diwajibkan kepadanya. Wa ammar rajul alladzi ataitu alaihi yashirsur shidqahu ila qafahu wa min kharahu ila qafahu wa ainahu ila qafahu fa innar rajula ya'du min baitihi fayadab al-kadhiba tablughul afat. Adapun orang yang engkau jumpai tadi, dia diletakkan besi dari sisi sebelah kanannya sampai tembus ke tengkuknya, kemudian diletakkan besi dari mulutnya sampai tembus ke tengkuknya, diletakkan besi dari matanya sampai tembus ke tengkuknya, dan begitu seterusnya. Di sisi yang lainnya juga seperti itu adalah gambaran orang yang ya'du min baitihi, dia pergi dari rumahnya, fayaddib al-kadhiba, kemudian dia melontarkan bohongan-bohongan ke sana kemari, tablughul afaq, sampai kebohongannya itu sudah banyak sekali, orang-orang sudah banyak dibohongi oleh dia. Jadi gambaran orang yang suka berbohong. Wa ammar rijal wa nisa al-urat, adapun laki-laki dan wanita-wanita yang kamu jumpai dan mereka sedang telanjang, alladzi hum fi misli bina'i tanur, yang mereka itu diletakkan dalam tungku yang besar, kemudian diletakkan api di bawahnya. Fa innahum az-zunat waz-zawani, mereka itu adalah gambaran orang-orang pezina, laki-laki berzina dan wanita-wanita berzina. Wa ammar rajul alladzi ataita alaihi yasbah fin nahr, adapun seseorang yang engkau jumpai dia berenang di sungai yang berwarna merah seperti darah, fayalkumul hijarah, kemudian ketika dia berenang sampai di tepi sungai dan diletakkan batu di dalam mulutnya, fa innahu akilur riba, dia itu gambaran orang-orang yang suka memakan riba. Wa ammar rajul al-kari al-mandar alladhi indan nar, adapun seseorang yang engkau jumpai yang dia itu mempunyai muka yang buruk, ya, alladzi indan nar, yang di sampingnya itu terdapat api yang menyala-nyala, ya, yas'a haulaha fa innahu maliku khazinu jahannam, itu adalah Malik atau malaikat Malik
penjaga api neraka. Jadi malaikat-malaikat itu mukanya itu luar biasa buruknya. Kalau orang melihat itu mukanya buruk. Gambaran apa? Gambaran buruknya orang yang masuk di dalam neraka. Dan di samping-samping itu neraka yang banyak yang menyala-nyala. Wa amma ar-rajul at-tawil alladhi fir rawdah fa innahu Ibrahim. Adapun yang di taman tadi ya, ada seseorang yang tinggi yang tidak kita kalau melihat tidak melihat mukanya, itu adalah Ibrahim alaihissalam. Wa ammal wildan alladhi haulahu, adapun anak-anak ya yang banyak sekali yang ada di samping-sampingnya itu adalah siapa? Fa kullu mauludin mata 'alal fitrah, adalah anak-anak kecil yang mati di atas fitrah. Wa fi riwayatin al-Barqani waladun 'alal fitrah, yaitu anak-anak kecil yang mati sejak kecil, mereka mati dalam keadaan fitrah. Faqala ba'dul muslimin, kemudian sebagian orang-orang muslim mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa auladul musyrikin, apakah di antara mereka juga ada anak-anak orang-orang musyrik? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa auladul musyrikin, iya, mereka juga ada anak orang-orang musyrik. Jadi anak orang-orang musyrik yang mati dalam keadaan kecil. Wa ammal qaum alladzi kanu syatra minhum hasanun wa syatra minhum qabih, adapun kaum yang engkau jumpai ya, kaum yang engkau jumpai sebagian di antara mereka yang mempunyai paras yang bagus, sebagian di antara mereka yang mempunyai paras yang jelek, fa innahum qaumun khalatu amalan shalihan wa akhara sayyi'an, adalah kaum di mana mereka ini kadang-kadang melakukan kebaikan, kadang-kadang melakukan kejelekan. Fatajawazallahu anhum, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Bentuk ampunannya itu adalah mereka diperintahkan untuk mandi ke sungai yang disediakan di sana, Jannatu Aden, kemudian mereka bersih lagi seperti sedia kala. Ini adalah gambaran ya. Para jamaah sekalian yang berbahagia, ini adalah gambaran siksa orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya setiap maksiat yang dilakukan di dunia ini semuanya ada bentuk-bentuk siksaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, nas'alullah minhum, semoga kita menjadi seperti mereka, orang-orang yang senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka dan disediakan tempat yang terbaik bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gambaran ya, sekali lagi gambaran bagi orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal lagi kami tambahkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda seperti ini dan diberi penglihatan ya, diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian-kejadian akhir. Ini adalah hak ya. Mimpi yang terjadi pada diri Rasulullah ataupun Rasulullah Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak terjadi, bukan seperti mimpi kita ya. Mimpi kita bisa saja mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, bisa saja dari setan. Tapi kalau mimpi tersebut yang bermimpi adalah Rasul ya, baik itu Rasulullah ataupun Rasulullah yang lainnya, maka hal itu adalah memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin ingat kejadian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, untuk menyembelih putranya. Pada waktu itu Nabi Ibrahim tidak langsung percaya, karena tidak mungkin secara fitrah kita diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Kejadian itu berulang sampai 3 kali. Sekali Nabi Ibrahim diberikan mimpi seperti itu, 2 kali diberikan mimpi seperti itu, 3 kalinya baru beliau yakin bahwa mimpi seperti itu adalah betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakan. Maka ketika Nabi Ibrahim melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya, ketika itu baru Allah Subhanahu wa taala mengabulkan atau memberi apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti itu gambarannya. Rasulullah seperti itu juga. Jadi kejadian-kejadian yang berlaku pada hari kiamat ya, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi Rasulullah SAW, itu adalah kejadian yang betul-betul terjadi nantinya. Dan harus kita percayai. Betul-betul terjadi dan harus kita percayai. Ini adalah salah satu iman kita kepada hari akhir. Jadi
Adapun berita-berita yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu berita yang beliau sampaikan langsung ataupun berita yang beliau sampaikan melalui mimpi Rasulullah SAW yang beliau lihat semalam, maka hal itu adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada kita. Ya, jadi gambaran-gambaran orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala akibat maksiat-maksiat yang mereka lakukan di dunia, itulah gambaran yang diceritakan dalam hadis ini. Wallahu taala alam. Kemudian ada pasal baru, kita sedikit menambahkan, kemudian kita akan membuka pertanyaan. Faslun wa min atharid dzunub wal ma'asi, di antara pengaruh-pengaruh dosa dan maksiat adalah annaha tahdusu fil ardi anwa'an minal fasad, bahwa maksiat-maksiat itu dapat menyebabkan kerusakan di muka bumi. Maksiat-maksiat yang ditimbulkan oleh orang-orang yang bermaksiat itu dapat menyebabkan kerusakan di muka bumi, baik itu kerusakan dalam air, di dalam air, jadi air-airnya itu rusak, wal hawa, ataupun rusak di pencemaran lingkungan, wazzar wasthimar, tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan juga rusak, wal masakin, dan tempat-tempat tinggal juga rusak. Hal ini sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dhaharal fasadu fil barri wal bahri, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, akibat yang telah dilakukan oleh manusia, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka merasakan apa yang telah mereka usahakan atau yang telah mereka lakukan, la'allahum yarji'un, semoga mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Surat Ar-Rum ayat 40-41. Jadi, ma'asyiral muslimin, dosa yang diakibatkan atau dosa yang diperbuat oleh kita, naudzubillahi min dzalik ya, itu dapat berakibat pada kehidupan sekeliling kita. Baik itu dari air-air yang kita konsumsi, ataupun udara-udara yang kita hirup, ataupun rumah-rumah yang kita tinggali, ataupun tanaman-tanaman ya, tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan yang kita tanam dan sebagainya, itu akan berpengaruh dari dosa kita. Makanya jangan heran ketika nanti seumpama Allah Subhanahu wa taala mendatangkan air ya yang tidak biasanya. Airnya banyak tapi tidak bisa dikonsumsi karena tercemar dan sebagainya. Hawa, Allah taala mendatangkan hawa yang seharusnya kita bisa bernapas dengan hawa ini atau dengan udara ini, ternyata udara ini tercemar dan sebagainya. Rumah-rumah tinggal yang awalnya kita perbaiki rumah-rumah ini dan sebagainya, jangan heran nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan rumah ini tiba-tiba dan sebagainya. Tumbuh-tumbuhan juga seperti itu. Itu adalah gambaran maksiat. Ketahuilah gambaran maksiat. Tanaman-tanaman, kenapa kok ada hama? Kok muncul hama sekarang ini dan sebagainya? Itu bisa juga akibat maksiat yang dilakukan oleh manusia. Kenapa hujan ini kok tidak berhenti-berhenti sampai banjir dan sebagainya? Itu juga gambaran maksiat yang telah dilakukan oleh manusia, sehingga Allah taala memberikan akibat langsung kepada kita seperti itu. Qala Mujahid, Imam Mujahid mengatakan, idza walad zalim sa'abid dzulmi wal fasad. Ketika ada orang yang zalim menjadi pemimpin, maka tentunya orang yang zalim ini akan berusaha untuk berbuat kedzaliman dan berbuat kerusakan. Fayahbisu bidzalikal qatar, maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu menahan hujan dan tidak diturunkan hujan itu. Fayuhlikul harsa wan nasal, maka ketika Allah taala menahan hujan, akibatnya apa? Akibatnya tumbuh-tumbuhan dan tanaman-tanaman akan rusak. Ini akibat kedzaliman apa? Kedzaliman penguasa. Jadi dikatakan oleh Mujahid di sini, seandainya penguasa ini berbuat zalim, ya, maka niscaya orang yang berkuasa ini akan melakukan kedzaliman dan perusakan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencegah air untuk turun ke bumi, sehingga menjadi tanaman-tanaman yang ditanam itu menjadi mati seperti itu. Ini adalah gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan akibat buruk kepada orang yang bermaksiat, kepada kehidupan sekeliling kita. Apa yang kita butuhkan ya, kebutuhan-kebutuhan primer akan dicemari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai gambaran dari maksiat yang dilakukan oleh orang-orang. Mungkin dari sini saja kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masih membahas tentang masalah ini. Ada beberapa perkataan ulama-ulama masalah ini, kemudian
ada beberapa hal yang dimaksud kedoliman atau kedoliman yang dilakukan oleh manusia yang berakibat pada kehidupan yang lainnya, itu apakah berpengaruh juga kepada orang-orang yang tidak berbuat seperti itu? Insya Allah kita akan membahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Nah. Iya. Iya. Adapun ya dikatakan di sini oleh Rasulullah SAW, adapun orang yang dijatuhi batu, digelindingkan batu di atas kepalanya sampai kepalanya itu hancur berantakan, itu adalah orang yang mempunyai dosa. Karena apa? Dosanya itu adalah dia tidak memperhatikan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dilemparkan, dicampakkan begitu saja, tidak memperhatikan Al-Quran, tidak mau berhukum dengan Al-Quran, tidak mau membaca dengan Al-Quran. Al-Quran dicampakkan begitu saja. Juga tidak mau sholat, tidak mau sholat fardu. Kalau waktunya sholat malah dia tidur dan sebagainya. Ini gambaran orang-orang yang bermaksiat seperti ini. Jadi Allah Ta'ala memberikan ancaman balasan seperti itu. Jadi batu diletakkan di kepalanya, kemudian sampai kepalanya hancur berantakan. Adapun orang yang ditusuk, ya, yang ditusuk sisi kanan dan kirinya sampai ke tengkuknya, dan matanya ditusuk, kemudian mulutnya ditusuk sampai ke tengkuknya. Di sini adalah gambaran orang-orang yang suka berbohong, yang suka berbohong kepada manusia. Di mana-mana dia menyebarkan kebohongan kepada manusia. Itu adalah gambaran orang-orang yang berbohong dan suka mengumbarkan kebohongan. Karena berbuat bohong adalah hal yang dilarang dan sangat terlarang dalam Islam. Iyyakum wal kadhiba. Jauhilah di antara kalian perbuatan dusta. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ada yang lainnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hanya saya tanyakan masalah tugas malaikat. Tugas malaikat apakah benar masih dalam posisi manusia Islam ini tetap dijaga oleh malaikat? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan. Sebentar, kurang jelas. Tugas malaikat kenapa? Saya tanyakan di sini, apakah tetap malaikat menjaga kepada posisi umat-umat Islam yang berada dalam dunia ini sebagaimana ditunjukkan kepada Allah yang Maha Kuasa oleh malaikat-malaikat pasukannya itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan yang patut kita ketahui, ya, yang patut kita imani bahwa setiap individu itu mempunyai penjaga. Penjaga malaikat raqib dan atid yang senantiasa mengawasi gerak-gerik kita setiap harinya. Setiap detiknya kita diawasi oleh malaikat. Begitu juga orang-orang mukmin. Orang mukmin akan diawasi dan dilindungi oleh para malaikat. Dan ini adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang mukmin dilindungi oleh para malaikat, dan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang yang lainnya, umat manusia seluruhnya mempunyai korin, mempunyai para malaikat yang senantiasa mencatat perbuatannya setiap harinya. Baik itu yang perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang lainnya. Nah. Tadi dijelaskan orang yang mencampakkan Al-Quran akan ditindikan oleh batu besar, dan yang berbohong akan ditusuk mata, mulutnya. Bagaimana apabila orang itu terus berubah, bertobat, kemudian tidak melakukannya lagi sampai akhir hayatnya, dan berubah dan dia sampai meninggal, apakah tetap akan mendapatkan siksaan seperti itu atau bagaimana? Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Orang yang berdosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunianya,
kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajalnya tiba ataupun sebelum matahari terbit dari sebelah barat, maka insya Allah Allah taala akan menerima tobatnya dengan 5 hal atau 5 syarat. Jadi ada tobat nasuhah namanya. Tobat nasuhah ini adalah tobat yang dilakukan dengan sebenar-benarnya tobat, betul-betul tobat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikitnya ada 5 hal yang harus dilakukan kalau seseorang itu betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala betul-betul ingin bertobat. Bertobatnya itu tidak ada tendensi apa-apa. Bukan karena orang tuanya, bukan karena pangkatnya, jabatannya, bukan karena apa dan sebagainya, tapi betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia menyesal. Penyesalannya itu, bentuk penyesalannya itu betul-betul dia tampakkan ketika dia melakukan perbuatan maksiat itu. Jadi dia menyesal. Menyesal kenapa aku melakukan perbuatan maksiat ini. Penyesalan yang tiada tara. Kemudian yang ketiga, dia tidak mau mengulangi lagi perbuatannya. Al-azm, ya, berkeinginan keras untuk tidak mau mengulangi lagi perbuatan yang telah dilakukannya. Setelah menyesal, kemudian dia tidak mau melakukan lagi. Kemudian dia berusaha untuk mengembalikan, yang keempat, berusaha untuk mengembalikan hak-haknya. Ya. Kalau dosa atau maksiat yang dilakukan itu berhubungan dengan hak Allah, maka dia melakukan hak Allah sebagaimana mestinya. Perintah dia lakukan, larangan dia tinggalkan. Kalau maksiat yang dilakukan itu berhubungan dengan hak manusia, maka dia minta penghalalan kepada manusia. Atau minta mengganti apa yang telah dilakukan kepada manusia tersebut. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ma'asyiral muslimin, taubatnya itu dilakukan manakala dia melakukan taubatnya itu bukan pada waktu-waktu seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menjelang ajal ataupun ketika terbit matahari dari sebelah barat. Kalau taubatnya itu dilakukan ketika dia mati, ya, jadi dia bermaksiat, orangnya bermaksiat terus. Tapi ketika dia mau mati, mau nazak, baru dia bertobat. Saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa diterima. Pun seperti itu, kalau ada orang yang bermaksiat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata matahari terbit dari sebelah barat. Ini gambaran telah datang waktu hari kiamat. Maka juga tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Man taba qabla an tabtul asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang bertobat kepada Allah sebelum matahari terbit dari sebelah barat, maka dia akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, artinya sudah masuk hari kiamat, maka Allah taala tidak akan menerima tobatnya. 5 hal ini harus dilakukan oleh orang-orang yang bertobat manakala dia bertobat nasuha. Maka ketika dia telah melakukan perbuatan yang seharusnya dia disiksa seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni tobatnya dan tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Man taba taballahu alaihi wa man taba kaman la dzamba lahu." Siapa yang bertobat, maka Allah akan memberikan taubatnya atau mengampuni dosanya, dan barang siapa yang bertobat sebagaimana dia tidak mempunyai dosa sedikit pun. Jadi ketika dia seumpama dia pernah mencampakkan Al-Quran, pernah berbohong, berdusta dan sebagainya, kemudian setelahnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat nasuha dan tidak mau mengulangi lagi perbuatannya seperti itu, insya Allah tidak akan mensiksa seperti gambaran siksaan yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Mungkin ada yang lainnya? Sudah? Tidak ada? Kalau tidak ada, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita pada minggu yang akan datang. Masih pada bab ternyata maksiat itu dapat mempengaruhi kehidupan sekeliling kita. Nahtatim liqa'ana bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.